Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Meilandani dengan NIM 2207892. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi landasan sosial budaya. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu ada pengertian landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sosial dan budaya pada pendidikan. Nah, yang pertama itu ada sosiologi dan pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Salah satu bagian sosiologi yang dapat dipandang sebagai sosiologi khusus adalah sosiologi pendidikan. Wuraji dalam bukunya pada tahun 1988 mengatakan bahwa sosiologi pendidikan meliputi yang pertama yaitu interaksi guru dan siswa, yang kedua yaitu dinamika kelompok di kelas dan di organisasi intrasekolah, dan yang ketiga ada struktur dan fungsi sistem pendidikan, lalu yang terakhir yaitu sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Wujud dari sosiologi pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Proses sosial merupakan suatu cara berhubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok yang menghasilkan bentuk hubungan tertentu. Interaksi dan proses sosial dapat terjadi sebagai akibat dari salah satu atau gabungan dari faktor-faktor berikut. Yang pertama ada imitasi atau peniruan, bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif. Lalu yang kedua ada sugesti. Nah, sugesti akan terjadi jika seorang anak menerima atau tertarik pada pandangan atau sikap orang lain yang berwibawa atau berwenang atau juga mayoritas. Yang ketiga ada identifikasi. Seorang anak dapat juga mensosialisasikan diri lewat identifikasi yang mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain, baik secara sadar maupun di bawah sadar. Yang keempat ada simpati. Simpati akan terjadi manakala seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Adapun sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada empiris. Empiris bersumber dan dapat diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua ada teoretis. Nah, teoretis merupakan peningkatan fase penciptaan, bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Lalu ada kumulatif. Kumulatif berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Nah, yang keempat ada nonetis. Nah, nonetis menceritakan apa adanya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Untuk memudahkan terjadinya sosialisasi dalam pendidikan, maka seorang guru perlu menciptakan situasi, terutama pada dirinya, agar faktor-faktor yang mendasari sosialisasi itu muncul pada diri anak-anak. Nah, interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial bisa menghasilkan interaksi positif atau interaksi negatif. Kontak sosial berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama ada kontak antar individu, yang kedua kontak antar individu dengan kelompok atau sebaliknya, dan yang ketiga ada kontak antar kelompok. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang. Ada sejumlah alat yang dapat dipakai untuk berkomunikasi. Yang pertama, secara langsung dapat berupa lisan dan isyarat, dan secara tidak langsung dapat berupa tulisan dan alat-alat bantu. Ada sejumlah bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama ada kerjasama. Contohnya belajar kelompok. Dan yang kedua ada akomodasi. Contohnya meredakan pertentangan. Dan ada asimilasi atau akulturasi, contohnya yaitu penyatuan pikiran
Ada persaingan, contohnya kompetisi, dan ada pertikaian, contohnya pertentangan atau konflik. Diketahui bersama bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial, manusia terkadang membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial berarti himpunan sejumlah orang, paling sedikit 2 orang, yang hidup bersama karena cita-cita yang sama. Ada beberapa persyaratan untuk terjadinya kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok. Yang kedua, ada interaksi timbal balik antar anggota. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang sama. Dan yang keempat, membentuk norma yang mengatur ikatan kelompok. Dan yang terakhir, ada struktur dalam kelompok yang membentuk peranan dan status sebagai dasar ikatan kegiatan kelompok. Dalam dunia pendidikan, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan keakraban hubungan atau kelompok primer dan sekunder, dan berdasarkan peraturan atau kelompok formal dan informal. Ada 2 teori yang dipakai untuk meningkatkan produktivitas kelompok sosial, yaitu yang pertama, ada teori struktural fungsional yang berisi setiap struktur atau bagian-bagian kelompok memiliki fungsi masing-masing. Yang selanjutnya yaitu setiap bagian memiliki kebebasan untuk berkreasi, berinisiatif, dan mengembangkan ide untuk kemajuan kelompok. Lalu yang kedua ada teori konflik. Nah, dalam teori konflik berisi perubahan atau perbaikan kelompok dilakukan dengan prinsip-prinsip pemaksaan melalui peraturan. Ada implikasi konsep sosial pada pendidikan, yaitu yang pertama, sekolah dan masyarakat sekitarnya harus saling menunjang. Dan yang kedua, perlu dibentuk badan kerjasama antara sekolah dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, pendidikan atau sekolah harus berfungsi secara maksimal sebagai wahana proses sosialisasi anak. Dan yang keempat, dinamika kelompok harus diarahkan untuk kepentingan belajar. Tadi yang pertama itu ada sosiologi dan pendidikan. Nah, yang kedua ada kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Pendidikan membuat orang berbudaya, pendidikan dan budaya bersama dan memajukan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, akan dapat mengubah kebudayaan. Pendidikan adalah suatu proses membuat orang kemasukan budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang memasuki dirinya. Sekolah sebagai salah satu dari tempat enkulturasi suatu budaya sesungguhnya merupakan bahan masukan bagi anak dalam mengembangkan dirinya. Dapat dituliskan bahwa hubungan antara kebudayaan dan pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan membentuk atau menciptakan kebudayaan; yang kedua, pendidikan melestarikan kebudayaan; dan yang ketiga, pendidikan menggunakan dan berdasarkan kebudayaan. Adapun implikasi konsep kebudayaan pada pendidikan yaitu: yang pertama, materi pelajaran banyak dikaitkan dengan keadaan dan masalah masyarakat setempat. Yang kedua, metode belajar ditekankan pada kegiatan siswa baik individual maupun kelompok. Dan yang ketiga, paradigma pendidikan bergeser dari orientasi sekolah ke orientasi masyarakat. Baik, dicukupkan sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.